Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Dakwah Coding Digital. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat CRUD dengan GII. Nah, materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang kita bahas pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana membuat database sederhana dengan DBMS MySQL dan membuat koneksi pada GII2 Framework. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat ataupun belum mengetahui caranya, silahkan tonton video kita sebelumnya membahas tentang bagaimana membuat CRUD dan mulai, atau yang lebih awalnya bisa video-video sebelumnya kita bisa teman-teman tonton. Nah, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya. Baik teman-teman, video ini merupakan video kelanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana kita kemarin sudah pada video sebelumnya kita sudah bikin database sederhana menggunakan DBMS-nya MySQL. Di sini saya menggunakan toolsnya SQL York. Kemudian ada database yang kita bikin yaitu Sispo Academic. Kemudian ada beberapa tabel yang kita bikin yaitu fakultas dan program studi. Nah, selanjutnya pada video kali ini kita akan membuat CRUD menggunakan fitur GII yang disediakan oleh GII. Nah, teman-teman bisa langsung akses project yang kita bikin sebelumnya, yaitu tentang Sispo, nama projectnya. Nah, teman-teman bisa akses klik kanan ini GII, atau juga teman-teman bisa gunakan Sispo web index. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini sudah muncul kan, di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk membuat keperluan-keperluan yang kita inginkan, seperti model CRUD, control generator, modul generator, dan sebagainya. Nah, biasanya saya menggunakan modul. Jadi pada setiap ini saya kelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan directory modul. Jadi teman-teman bisa lihat struktur yang ada di ininya, di projectnya. Kemarin kita juga udah setting ini database-nya, video sebelumnya kita bahas. Nah, kemudian di sini kita ada model. Kalau kita tidak ingin membuat modul, itu modelnya akan di-create di sini. Kemudian controllernya pada directory controller yang ini, dan view-nya ada di views ini. Nah, biasanya saya menggunakan modul untuk membagi beberapa kategori, misalkan untuk memudahkan, misalkan data-data referensi, kita bikin sebuah modul referensi. Nah, nanti data-data referensi kita bikinnya di sana, insert ability lab-nya di sana. Kemudian untuk data transaksional, untuk kegiatan transaksional kita bikin satu modul lagi, misalkan modul transaksi dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi lebih mudah kita untuk menelusurinya. Nah, baik teman-teman, langsung saja kita cobakan. Sebelum kita membuat CRUD, kita harus bikin modul dulu. Ya, kita harus bikin modul. Kita ambil modul generator. Nah, kemudian di sini kita isi path-nya, nanti modulnya apa namanya. Nah, cara pengisiannya teman-teman bisa sorot ini. Modul kelasnya seperti apa. Kita ikuti aja cara penulisannya. Nah, seperti itu. Kemudian klik aja sini. Nah, sudah terbikin. Review. Kemudian generate. Nah, kemudian di sini kita langsung diberi petunjuk. Nah, kita harus ada beberapa konfigurasi pada config GII-nya untuk supaya modul yang kita bikin dapat diakses. Nah, kita copy aja referensi ini, copy, kemudian kita kembali ke source code-nya, kita lihat konfigurasi, kemudian web.php, kita lihat di sini sudah ada modul blok modul belum ada ya, kita tambahkan di sini parameter modulus. Ini kemudian pastikan. Nah, seperti ini. Dan untuk menambah modul-modul selanjutnya kita tambahkan di bawahnya. Seperti itu. Nah, setelah kita bikin modulnya,
kita lihat ini, kita bisa lihat di sini sudah tergenerate modul, directory modul, ada referensi, udah ada controller, defaultnya dia sudah dibikinnya sama Yi. Nah, seperti ini. Nah, kita tidak menggunakan ini, kita hapus saja. Ini juga. Nah, selanjutnya kita kembali ke GII tools yang kita gunakan tadi. Nah, selanjutnya kita bikin model. Jadi kita mau bikin model dulu sebelum bikin CRUD. Nah, di sini model ini terkoneksi dengan database yang kita bikin. Nah, di sini kita panggil table name-nya ref. Nah, ini table name-nya sudah kita bikin sebelumnya, tutas. Nah, seperti ini. Kemudian sini namespace-nya default-nya itu model, add model langsung. Nah, kita harus tambahkan modul referensi untuk mengarahkan supaya model kita terletak di dalam modul referensi. Nah, selanjutnya kita preview, kita cek benar, kita generate. Nah, kemudian kita tadi punya dua table, maka lakukan hal yang sama dengan untuk table yang selanjutnya seperti ini. Kemudian review, generate. Nah, kita bisa cek di source code kita tadi sudah dibikin kan. Nah, ini modul. Nah, kita bisa lihat sudah dibikinkan, kita tidak perlu bikin lagi. Nah, kemudian bagaimana kita bikin CRUD-nya? Kita ambil menu ini, fasilitas CRUD generatornya. Nah, bagaimana cara penulisannya? Kita sorot, kita ikuti. Oke. Nah, kenapa kita pakai referensi? Karena modul kita berada di dalam direktori referensi model. Model kita berada di dalam modul direktori modul referensi model. Nah, di sana kita ambil. Agak belepotan ya teman-teman ya, sorry. Oke, kemudian ini untuk search-nya, gunakan untuk pencarian. Kemudian ini bikin controllernya. Fakultas controller. Nah, kemudian jangan lupa ini kalau akibat copy paste kita suka ini khilaf nih, nggak ada yang nggak dirubah, jadi nggak jalan gitu. Sini bikin controller. Dan view-nya seperti apa? Kita ikuti juga di sini. View, modul, kemudian nama modulnya itu referensi, dan views nama direktorinya fakultas preview. Nah, seperti ini. Nah, ini form-formnya nanti akan dibikin. Nah, lakukan hal yang sama untuk model program studi. Nah, kenapa ini namanya seperti ini? Nama yang ada di sini ini mengikuti dengan nama model. Kita bisa tengok nama modelnya. Nah, ini nama modelnya kan pakai huruf besar, huruf kecil. Nah, seperti ini. Program studi ref huruf besar R, prodi P-nya besar, program P-nya besar, studi S-nya besar. Jadi kita harus mengikuti ini. Nah, kita harus mengikuti itu teman-teman. Cara penulisan di sini. Nah, kemudian kita tinggal copy paste saja. Kita biasanya copy paste saja. Programmer copy paste nih. Nah, seperti ini. Kemudian controller, kita bikin program studi. Kita ikuti, kita hilangkan ref-nya, program studi, supaya nanti ketika kita memanggil di URL tidak perlu dituliskan ref strip program strip studi, cukup program strip studi, itu aja. Jadi kita sini juga tambahkan direktorinya program studi seperti itu. Nah, kalau dua suku kata dengan diawali huruf besar, maka nanti di URL-nya akan dipisahkan dengan strip seperti itu teman-teman. Oke, review. Nah, selesai. Kita tengok di source code kita ya. Nah, di source code, nah ini sudah dibikin kontrolernya, view-nya juga sudah,
Ini untuk update delete-nya sudah dibikin juga. Ini juga form. Ini untuk form search. Ini untuk membuka form create, membuka form update, kemudian untuk view, untuk menampilkan. Nah, ini untuk list index. Nah, teman-teman bisa cek dengan cara sini, tekan di sini. Mau referensi, nama modulnya apa? Referensi slash fakultas slash index. Nah, sudah jadi teman-teman. Teman-teman juga bisa langsung menambahkan. Nah, saya nama fakultasnya Fakultas Teknologi Informasi Kriptet. Nah, kita bikin tanggal sekarang aja ya teman-teman ya. Tanggal sekarang 22 ya. 20 dan 06 20 by admin. Nah, oke, ini view-nya, dan kita kembali ke index. Nah, sudah jadi kan, di sini ada insert update delete-nya seperti itu teman-teman. Jadi cukup mudah bukan? Kita tinggal gunakan fitur GII, kita bisa generate curve. Nah, di sana kita langsung bisa gunakan. Nah, untuk tampilan nanti kita akan bahas pada video selanjutnya tentang bagaimana kita menambahkan curve ini dengan widget Keraji widget. Kita akan menggunakan Keraji widget supaya kita kemas dengan baik. Nah, di sini tanpa menggunakan Keraji widget pun juga sebenarnya kita juga bisa memoles ini supaya bagus, tergantung kreasi teman-teman gitu, masing-masing. Nah, namun pada video selanjutnya, video yang akan datang, kita akan bahas tentang bagaimana kita kemas menggunakan, kita tambahkan widget Keraji widget supaya lebih bagus. Nah, ini untuk URL-nya masih seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita bisa perbaiki. Biasanya kan kita cukup misalkan seperti ini ya. Referensi seperti ini ya. Apa nggak muncul? Karena kita harus konfigurasi di URL manager. Kita cek codingan kita. Nah, ini URL managernya. Bentar. Ini ya. Kita tes. Nah, oke. Berhasil ya teman-teman ya. Kita buka URL manager yang dia seperti ini, akan lebih manusiawi lah. Kita bisa lakukan update sini. Seperti itu teman-teman. Nah, mudah bukan menggunakan Yi? Cukup dengan generate kita sudah membuat suatu form insert, update, delete, dan listnya sudah kita bikin. Baik teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel kami di Dakwah Coding Digital dan like, share, dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.